Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah nyata membuat heboh dan menjadi perbincangan bagi siapa saja yang menyadarinya. Dan inilah kisah seorang bocah misterius yang muncul hanya di bulan Ramadan di Kampung Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Bocah ini menjadi perbincangan di Kampung Ketapang. Sudah 3 hari ia mondar-mandir keliling kampung. Ia menggoda anak-anak sebayanya, menggoda anak-anak remaja di atasnya, dan bahkan orang-orang tua. Hal ini bagi orang kampung sungguh menyebalkan. Ya, bagaimana tidak menyebalkan? Anak itu menggoda dengan berjalan ke sana kemari sambil tangan kanan memegang roti isi daging yang tampak coklat menyala, sementara tangan kiri memegang es kelapa lengkap dengan tetesan air dan butiran-butiran es yang melekat di plastik es tersebut. Pemandangan tersebut menjadi hal yang biasa saja bila orang kampung melihatnya bukan pada bulan puasa. Tapi ini justru terjadi di tengah hari pada bulan puasa, bulan ketika banyak orang sedang menahan lapar dan juga haus. Es kelapa dan juga roti isi daging tersebut tentu saja menggoda orang yang melihatnya. Pandangan ini semakin bertambah tidak biasa karena kebetulan selama 3 hari semenjak bocah itu ada, matahari di kampung itu lebih terik dari biasanya. Lukman mendapatkan laporan dari orang-orang kampung mengenai bocah itu. Mereka tidak berani melarang bocah kecil itu mondar-mandir dan memperagakan bagaimana dengan nikmatnya ia mencicipi es kelapa dan juga roti isi daging tersebut. Pernah ada yang melarangnya, tapi orang itu kemudian dibuat mundur ketakutan sekaligus keheranan. Setiap kali dilarang, bocah itu akan mendengus dan matanya akan memberikan kilatan yang menyeramkan, membuat mundur semua orang yang akan melarangnya. Lukman memutuskan akan menunggu kehadiran bocah itu. Kata orang kampung belakangan ini, setiap ba'da zuhur, anak itu akan muncul secara misterius. Bocah itu akan muncul dengan pakaian lusuh yang sama dengan hari-hari kemarin, dan akan muncul pula dengan es kelapa dan juga roti isi daging yang sama juga. Tidak lama Lukman menunggu, bocah itu datang lagi. Benar, ia menari-nari dengan menyeruput es kelapa itu. Tingkah bocah kecil itu jelas membuat orang lain menelan ludah, tanda ingin minum es kelapa itu juga. Lukman pun lalu menegurnya, cuma yaitu tadi, bukannya takut, bocah itu malah mendelik hebat dan melotot seakan-akan matanya akan keluar. Bismillah, ucap Lukman dengan kembali mencekram lengan bocah itu. Ia kuatkan mentalnya. Ia berpikir kalau memang bocah itu bocah jadi-jadian, ia akan korek keterangan apa maksud semua ini. Kalau memang bocah itu bocah beneran, ia juga akan mencari keterangan siapa dan dari mana sesungguhnya bocah ini. Mendengar ucapan bismillah itu, bocah jadi mendadak menurut tarikan tangan Lukman. Lukman pun menyertak tangannya, menyeret dengan halus bocah itu dan membawanya ke rumah. Gerakan Lukman diikuti dengan tatapan penuh tanda tanya dari orang-orang yang melihatnya. Ada apa tuan melarang saya minum es kelapa dan menyantap roti isi daging ini? Bukankah ini semua milik saya? Tanya bocah itu sesampainya di rumah Lukman. Seakan-akan tahu bahwa Lukman akan bertanya tentang kelakuannya.
Matanya masih lekat menatap tajam pada Luqman. "Maaf ya, karena kamu melakukannya di bulan puasa," jawab Luqman dengan halus. "Apalagi kamu tahu, bukankah seharusnya kamu juga berpuasa? Kamu bukannya ikut menahan lapar dan juga haus, tapi malah menggoda orang dengan tingkahmu itu." Sebenarnya Luqman masih akan mengeluarkan unek-uneknya mengomeli anak itu, tapi mendadak bocah itu berdiri sebelum Luqman selesai. Ia menatap Luqman penuh tajam lagi. "Itu kan yang kalian lakukan juga kepada kami semua. Bukankah kalian lebih sering melakukan hal itu ketimbang saya? Kalian selalu mempertontonkan kemewahan ketika kami hidup di bawah garis kemiskinan pada 11 bulan di luar bulan puasa. Bukankah kalian yang lebih sering melupakan kami yang kelaparan dengan menumpuk harta sebanyak-banyaknya dan melupakan kami? Bukankah kalian juga yang selalu tertawa dan melupakan kami yang sedang menangis? Bukankah kalian yang selalu berobat mahal bila sedikit saja sakit menyerang, sementara kalian mendiamkan kami yang mengeluh kesakitan hingga kematian menjemput ajal? Bukankah di bulan puasa ini hanya pergeseran waktu saja bagi kalian untuk menahan lapar dan haus? Ketika beduk maghrib berlalu, ketika azan maghrib terdengar, kalian kembali pada kerakusan kalian." Bocah itu terus saja berbicara tanpa memberi kesempatan pada Luqman untuk menyela. Tiba-tiba suara bocah itu berubah. Yang tadinya ia berkata begitu tegas dan terdengar sangat menusuk, kini ia bersuara lirih mengibah. "Ketahuilah Tuan, kami ini berpuasa tanpa ujung. Kami senantiasa berpuasa meski bukan waktunya bulan puasa, lantaran memang tak ada makanan yang bisa kami makan. Sementara Tuan hanya berpuasa sepanjang siang saja. Dan ketahuilah juga, justru Tuan dan orang-orang di sekeliling Tuanlah yang menyakiti perasaan kami dengan berpakaian yang luar biasa mewahnya, lalu kalian sebut itu menyambut Ramadan dan Idul Fitri. Bukankah kalian juga yang selalu berlebihan dalam mempersiapkan makanan yang luar biasa bervariasi banyaknya, segala rupa ada, lantas kalian menyebutnya dengan istilah menyambut Ramadan dan juga Idul Fitri? Tuan, 11 bulan kalian semua tertawa di saat kami menangis. Bahkan pada bulan Ramadan pun hanya ada kepedulian yang seadanya pula. Tuan, kalian yang melupakan kami, kalian yang menggoda kami, 12 bulan tanpa terkecuali termasuk di bulan Ramadan ini. Apa yang telah saya lakukan adalah yang kalian lakukan juga terhadap orang-orang kecil seperti kami. Tuan, sadarkah Tuan akan ketidakabadian harta? Lalu kenapakah kalian masih saja mendekap harta secara berlebih? Tuan, sadarkah apa yang terjadi bila Tuan dan orang-orang sekeliling Tuan tertawa sepanjang masa dan melupakan kami yang semestinya diingat? Bahkan berlebihannya Tuan dan orang-orang di sekeliling Tuan bukan hanya pada penggunaan harta, tetapi juga pada dosa dan maksiat. Tahukah Tuan akan adanya azab Tuhan yang akan menimpa? Tuan, jangan merasa aman lantaran kaki masih menginjak bumi. Tuan, jangan merasa perut akan tetap kenyang lantaran masih tersimpan pangan untuk setahun. Jangan pernah merasa matahari tidak akan pernah menyatu dengan bumi kelak. Wow, entah apa yang ada di kepala dan hati Luqman. Kalimat demi kalimat mencucur deras dari mulut bocah kecil itu tanpa bisa dihentikan. Dan hebatnya, semua yang disampaikan bocah tersebut adalah benar adanya. Hal itu menambah keyakinan Luqman bahwa bocah itu bukanlah bocah sembarangan. Setelah berkata pedas dan tajam seperti itu, bocah itu pergi begitu saja meninggalkan Luqman yang dibuatnya terbengong-bengong. Di kejauhan, Luqman melihat bocah itu menghilang bak ditelan bumi. Begitu sadar, Luqman berlari mengejar ke sana kemari
di luar rumah hingga di tepi jalan raya kampung Ketapang. Ia edarkan pandangan di seluruh sudut yang bisa dilihatnya, tapi ia tidak menemukan bocah itu. Di tengah deru nafasnya yang terburu, ia tanya semua orang di ujung jalan, tapi semuanya menggeleng bingung. Bahkan orang-orang yang menunggu penasaran di depan rumahnya pun mengaku tidak melihat bocah itu keluar dari rumah Lukman. Bocah itu benar-benar misterius dan sekarang ia malah menghilang. Lukman tidak mau main-main. Segera ia berputar langkah balik ke rumah. Ia ambil sajadah, sujud dan bersyukur. Meski peristiwa tadi irasional, tidak masuk akal, tapi ia mau meyakini bagian yang masuk akal saja, bahwa memang betul adanya apa yang dikatakan oleh bocah misterius tadi. Bocah tadi memberikan pelajaran yang berharga, betapa kita sering merupakan orang yang seharusnya kita ingat, yaitu mereka yang tidak berpakaian, mereka yang kelaparan, dan mereka yang tidak memiliki kehidupan yang layak. Bocah tadi juga memberikan Lukman pelajaran bahwa seharusnya mereka yang sedang berada di atas, yang sedang mendapatkan karunia Allah, jangan sekali-kali menggoda orang kecil, orang bawah, dan berjalan membusungkan dada dan mempertontonkan kemewahan yang berlebihan. Marilah berpikir tentang dampak sosial yang akan terjadi bila kita terus menjejali tontonan kemewahan, sementara yang melihatnya sedang membungkuk menahan lapar. Lukman berterima kasih kepada Allah yang telah memberikannya hikmah yang luar biasa. Lukman tidak mau menjadi bagian yang Allah sebut mati mata hatinya. Sekarang yang ada di pikirannya sekarang, entah mau dipercaya orang atau tidak, ia akan mengabarkan kejadian yang dialaminya bersama bocah itu, sekaligus menjelaskan hikmah kehadiran bocah tadi kepada semua orang yang dikenalnya, kepada sebanyak-banyaknya orang. Kejadian bersama bocah tadi begitu berharga bagi siapa saja yang menghendaki bercahayanya hati. Pertemuannya itu menjadi pertemuan yang terakhir. Sejak itu, Lukman tidak pernah lagi melihatnya selama-lamanya. Lukman rindu kalimat-kalimat pedas dan juga tudingan-tudingan yang memang betul adanya. Lukman rindu akan kehadiran anak itu agar ada seseorang yang berani menunjuk hidungnya ketika ia salah. Mungkin bagi Anda yang tinggal di kampung Ketapang pernah mendengar kisah nyata bocah misterius ini. Apakah sampai saat ini kejadian tersebut masih terjadi atau tidak di bulan Ramadan ini? Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti panas, menghanguskan atau kekeringan. Maksudnya adalah menghanguskan dosa-dosa hingga sampai kering, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, tiada dosa. Bulan Ramadan ditunggu-tunggu kedatangannya oleh umat Islam di seluruh dunia. Bulan Ramadan memiliki keutamaan yang luar biasa. Di antaranya adalah yang pertama, bulan diturunkannya Al-Quran atau Syahrul Quran. Yang kedua, bulan penuh keberkahan atau Syahrun Mubarak. Yang ketiga, bulan penuh pengampunan. Yang keempat, dibukanya seluruh pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka di bulan Ramadan. Kelima, dilipatkan gandakannya seluruh pahala. Keenam, diturunkannya malam Lailatul Qadar yang pahalanya senilai lebih baik daripada
1000 bulan atau 83 tahun lebih. Yang ketujuh, semua setan dibelenggu di bulan Ramadan. Semoga kita bisa meningkatkan amal ibadah kita, dan semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.